Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hal-hal baik selalu menyertai Anda. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Yayasan Raudhatul Jannah Nurdin Wahid ada program baru nih. Pertama kali atau orang biasa menyebut perdana. Alhamdulillah, kita dari Yayasan Raudhatul Jannah Nurdin Wahid mempunyai program podcast channel. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga sudah ada Al-Ustadz Rizky Syahputra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluk? Alhamdulillah, khair. Ustadz, afwan nih, sebelumnya ini kan sebelum memasuki ke tema, ini kan kita lagi perdana ya. Ya, Perdana pertama kalinya merilis video podcast channel. Nah, sebelum masuki ke tema, saya ingin nanya nih, akhir-akhir ini kan lagi maraknya tentang Islam garis keras, kemudian Islam intoleran, Islam radikal. Nah, apakah benar Islam itu sendiri mengajarkan nilai-nilai tersebut? Nah, bagaimana tanggapan Ustadz Rizky sendiri? Oke, terima kasih Kak Arifatur Rahman. Jadi untuk podcast pertama di Yayasan Raudhatul Jannah Nurdin Wahid ini memang kita akan mencoba mengaplikasikan daripada konten ini untuk berbagi cerita dan sekaligus ingin membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk para penonton semua yang saat ini sedang menonton daripada podcast ini. Nah, tadi Kak Arif Fatur Rahman sudah bertanya tentang Islam yang garis keras. Apakah betul Islam itu mengajarkan nilai-nilai tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke apakah Islam itu garis keras ada ataukah Islam yang dikatakan radikal, suka kekerasan dan terorisme itu ada, maka kita harus sambungkan dulu gitu. Jadi akhir-akhir tahun ini ya, beberapa tahun ke belakang kalau kita melihat bukan hanya di Indonesia tapi sudah masuk ke global nih, sudah masuk ke dunia. Ada yang dikenal paham atau ada yang menganut daripada paham Islamofobia. Nah, jadi seperti itu. Islamofobia ini kita bisa nilai bahwa ada orang yang takut akan ajaran-ajaran Islam yang dikategorikan mengajarkan kekerasan, mengajarkan peperangan, suka memusuhi. Nah, apakah betul nih Islam yang seperti ini yang mengajarkan nilai-nilai tersebut? Nah, kita harus kembali ke arti Islamofobia itu sendiri. Ya. Dalam sejarahnya, Islamofobia ini bisa kita lihat sebagai Islam yang ditakuti tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian Islam yang juga mempunyai pandangan yang buruk menurut orang yang menganut pandangan Islamofobia itu sendiri. Gitu. Oh, jadi kurang lebih seperti itu ya? Iya. Ini hanya pandangan saja. Karena secara garis besar, kalau nilai dari luar saja belum tentu benar. Iya. Baik. Nah, apakah ada penganut daripada Islamofobia sendiri itu? Bagaimana tanggapan Al-Ustadz Rizky? Kalau kita lihat apakah ada yang menganut ini, kita harus lihat berkembangnya ini dari sejarah waktu tragedi di Amerika ada 11 September 2011 nih, yang WTC. Nah, pelaku tersebut memang kebetulan beragama Islam. Jadi mulai dari sini paham-paham itu mulai digaungkan secara global. Terkesan bahwa yang melakukan kekerasan seperti itu, yang melakukan pengeboman dan lain sebagainya, itu adalah orang Islam yang keras. Emang orang Islam memang mengajarkan hal itu katanya. Padahal ini sangat tolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi kita harus melihat nih. Kalau siapa saja yang menganut tadi pertanyaannya, maka kita akan melihat ya, yang menganut daripada Islamofobia secara teori dan praktik ini bisa kita lihat yang non Islam. Jadi ada dua kubu nih. Ya, kubu yang pertama kita bisa lihat non Muslim, non Islam. Kemudian ada ateis yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Kemudian juga agnostis yang mempercayai bahwa semua agama atau semua Tuhan itu sama. Atau ada yang alergi terhadap Islam.
Kemudian kubu yang kedua juga Islamofobia dapat ditemukan dalam isu dan pandangan radikalisme. Nah, ini dari kubu kita sendiri nih, ya, sehingga berdampak berlebihan terhadap terorisme yang diklaim untuk kaum muslimin, saling tebar fitnah dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ini kalau berbicara tentang terorisme nih, mohon izin nih Ustadz, hati-hati bagi Anda yang suka pakai jubah. Ini biasanya suka dianggap sebagai teroris ini semenjak kejadian WTC ya, Ustadz. Iya. Jadi cukup memakan banyak fitnah, benar itu Ustadz. Nah, kira-kira ini kan stigma daripada tadi dua kubu antara kubu non muslim dan muslim. Okay. Nah, kira-kira ini ada nggak nih? Kenapa bisa muncul stigma tersebut dari Islamofobia itu sendiri? Oke. Jadi Kak Arif, kenapa Islamofobia itu bisa muncul? Karena bagi kaum non muslim, jadi ada dua nih. Saya menjelaskan bagi kaum non muslim dan muslim. Bagi kaum non muslim yang berpandangan Islamofobia, satu karena menganggap Islam itu tunggal. Menurut mereka yang non muslim, Islam itu semua ajarannya sama. Islam itu tunggal dan semua yang dipraktikkan adalah ajaran agama Islam. Padahal bisa jadi ini ada kesalahan-kesalahan nih yang mereka pahami dari ajaran Islam itu sendiri, atau kurang lengkap apa yang mereka pahami. Kemudian Islam dianggap tidak beradaptasi dengan zaman, atau bisa dikatakan kuno. Nah, ini kita nggak bisa nih bilang seperti ini karena semuanya menyesuaikan. Buktinya adalah Al-Quran yang dahulu menggunakan kertas, sekarang sudah masuk semua ke dalam digital handphone. Al-Quran bisa kita baca kapan saja dan di mana saja dengan smartphone kita. Kemudian kalau dikatakan Islam dianggap tidak dapat menjaga nilai-nilai leluhur agama lain, ini juga salah besar. Karena sampai saat ini puasa Nabi Daud dan perkara ibadah ritualnya Nabi Ibrahim alaihissalam kita pakai sampai saat ini di agama Islam. Padahal puasa Daud jauh dan Nabi Ibrahim praktiknya juga jauh dari Islam itu sendiri, ya. Nah, jauh sebelum Islam diresmikan. Nah, dihadirkan di dunia ini. Nah, kita sudah menjalankan puasa Daud dan praktiknya dalam Idul Adha, Idul Kurban sampai saat ini. Ini membuktikan bahwa Islam sebenarnya tidak anti pada leluhur kita, walaupun leluhurnya memang belum ada agama Islam saat itu. Jadi kalau Islam dianggap sebagai agama kekerasan, kita harus cari tahu dulu nih, kenapa kok bisa. Kemudian yang bagi umat Islam itu sendiri, bisa jadi orang muslim itu terbawa-bawa nih karena kesalahan mereka dalam memilih guru dan memilih bacaan. Ini penting sekali. Mungkin kalau zaman sekarang seperti video ini, ya, mereka salah mengartikan atau salah memilih video yang mereka tonton, ya. Bahwa mencari guru ini nggak boleh satu. Oh, tidak boleh satu berarti ya? Kita melihat bahwa imam aja mujtahid kita, mazhabul arba'ah itu yang terkenal, yang masih pendapatnya berjalan sampai zaman ini, ya. Padahal banyak imam-imam lain juga banyak. Ini membuktikan bahwa yang disabdakan Rasulullah itu juga bervarian dan kita bisa melihat suatu keadaan. Gitu. Kita cocokkan nih apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita cocokkan juga dengan zaman yang sekarang. Begitu juga dalam memilih guru, ya. Mazhabul arba'ah ada 4 imam. Guru-guru fikih ada banyak, guru-guru akidah ada banyak. Kenapa kita harus memilih satu aja? Kita harus belajar dari yang lain agar ilmu itu yang kita dapatkan luas. Kita punya wawasan yang lebih dan bacaan atau tontonan juga penting untuk kita. Karena bisa jadi itu sumber daripada kesalahpahaman orang kenapa bisa terjerumus sebagai pelaku daripada Islamofobia itu. Dan kemudian bisa jadi umat Islam ini ditunggangi oleh kelompok yang memang sengaja atau alergi terhadap agama Islam. Kita bisa lihat contohnya ISIS, kemudian ada Ahmadiyah. ISIS ini waktu itu digembar-gemborkan adalah perbuatan Islam yang suka menteror, suka peperangan dan lain sebagainya. Belum lama ini beberapa tahun ke belakang ISIS mengakui bahwa dia adalah ciptaan Amerika. Kan seperti itu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka ditunggangi. Ada yang sengaja mengerusak Islam dari dalam itu sendiri, dibiayai, difasilitasi, termasuk juga dari paham Ahmadiyah itu sendiri. Nah, ini menurut saya kenapa Islamofobia sampai saat ini
bisa muncul dan bertahan. Baik, Ustaz. Nah, jadi nih untuk pemirsa, penonton yang di rumah makin penasaran apa itu Islamofobia. Nah, jadi secara keseluruhan tadi Ustadz Rizky telah menyampaikan bahwasanya Islamofobia itu ditunggangi, ingat-ingat, ditunggangi oleh organisasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita bicara ditunggangi nih, bagaimana nih cara kita menyikapi Islam, orang-orang yang anti terhadap Islam? Karena kan kita sudah tahu nih, kalau kita sudah ditunggangi oleh mereka-mereka yang oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab, Ustaz. Baik mereka yang berpaham ditunggangi maupun dari non-muslim itu sendiri yang ketakutan akan ajaran-ajaran agama Islam, perlu kita garis bawahi bahwa menyikapi mereka yang menganut Islamofobia, pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk ke agama Islam. Jadi bagaimana mungkin Islam melakukan terorisme, melakukan kekerasan, melakukan radikalisme dan lain sebagainya kalau masuk ke dalam agama Islamnya saja tidak ada paksaan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menghakimi orang-orang muslim itu melakukan kekerasan karena memang ada ajarannya seperti itu menurut mereka, sementara masuk Islamnya aja tidak ada paksaan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Ya, kemudian ada satu ayat yang menjelaskan batasan umat Islam terhadap agama lain. Quran surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, dikatakan agamamu dan agamaku adalah agamaku. Jadi ini sudah jelas menggambarkan bahwa kita seharusnya tidak mencampuri ranah agama. Ya, seperti itu. Karena sudah jelas Barat sepertinya telah menciptakan standar ganda terhadap umat Islam. Seperti kita lihat bagaimana perang Ukraina dan Rusia yang saat ini sedang terjadi. Mereka habis menstop dan memberhentikan seluruh jalur-jalur kerjasama dengan Rusia. Diinvasi semua ya. Baik dari jalur politiknya, jalur ekonominya, dan lain sebagainya. Bahwa terkesan Rusia telah melakukan kekerasan terhadap Ukraina. Tapi seolah-olah Barat telah menutup satu matanya. Karena dari dulu sudah bertahun-tahun lamanya Palestina ini dijajah oleh Israel. Seperti itu. Nah, ini tidak ada yang membela nih dari PBB, kecamannya tidak ada dan lain sebagainya, bahkan disupport habis sama Amerika seakan diam. Jadi freedom of speech yang dilakukan oleh PBB seakan-akan tidak berguna, membuat standar ganda orang-orang Barat ini sendiri. Jadi menurut saya kalau kita mau menyalahkan agamanya, ini juga salah. Coba kita lihat, sejarah mencatat bahwa pembunuhan massal terbanyak terjadi pada saat Eropa ingin menguasai Amerika dari suku pribumi India pada saat itu. Ya, sebanyak 100 juta orang tewas hanya ingin menguasai benua Amerika. Dan kalau kita mau salahkan agamanya, apa agama orang-orang Eropa yang saat itu menjajah benua Amerika? Muslim. Agamanya. Nah, Perang Dunia Kedua kita bisa lihat, ya itu terbukti. Kalau memang kita mau menyalahkan agamanya, kita bisa lihat Perang Dunia Kedua mayoritas bukan orang Muslim yang ikut ke dalam Perang Dunia Kedua. Lantas apakah kita menyalahkan agamanya? Namun sebaliknya, giliran Palestina, Myanmar, China dan lain sebagainya seolah-olah mereka menutup mata bahwa telah terjadi kekerasan di sana. Orang-orang yang non-muslim menghabis-habiskan para orang-orang muslim yang ada di wilayah tersebut. Di wilayah Afrika juga sama. Myanmar, China, Palestina, habis mereka. Tapi apakah ada pembelaan? Dan apakah mereka menyangkut pautkan bahwa yang menyerang Palestina, China, Myanmar itu adalah agamanya non-muslim? Enggak juga. Jadi ada standar ganda di sini. Maka mengapa tidak ada HAM dunia yang mengecam agamanya? Sementara Islam yang dicap ekstremisme, radikalisme, terorisme yang hanya segelintiran kelompok saja sudah digemborkan bahwa Islamlah penyebab kekacauan dunia. Menurut saya ini kurang masuk ya. Kemudian Karif, jika nih saya kasih gambaran, jika terdapat 40 murid dalam suatu kelas dan terdapat 2 murid yang nakal,
taruhlah dia tidak naik kelas, nakal dan lain sebagainya, apakah kita menyalahkan gurunya yang telah membuat 38 murid lainnya berhasil? Nah, sebaliknya juga gitu umat muslim, ya. Jika dunia ini anggaplah memiliki populasi muslim sebanyak 1,7 juta manusia dan terdapat sekelompok orang, sekelompok organisasi yang katakanlah memang terorisme, radikalisme dan intoleran yang kebetulan orang muslim, apakah kita harus menyarukan agamanya yang telah berhasil menciptakan perdamaian? Rasulullah telah berhasil menciptakan perdamaian dunia. Bahkan sampai ditulis tuh nomor 1 ya. Dalam bukunya ya, dalam buku seorang profesor dari Prancis, dia menuliskan the greatest 50 orang terbaik ya, terhebat sepanjang masa. Nomor pertama adalah Nabi Muhammad yang telah menciptakan perdamaian. Jadi menurut saya tidak masuk akal sekali jika menghubungkan radikalisme ini atau Islamofobia ini untuk orang-orang Islam. Sebenarnya bisa jadi yang salah itu memang bacaannya, yang salah dia belajar kepada gurunya, ya. Ini yang harus kita luruskan. Inilah gunanya mengapa kita harus punya banyak guru, agar kita bisa menghormati satu pendapat dan pendapat yang lain, agar kita tidak terjerumus dalam satu paham, lalu paham itu kita jalani padahal sebenarnya pemahaman itu salah, keliru. Nah, yang benar mutlak hanya milik Allah, Rasul dan para sahabat. Ke bawahnya ulama, tabi'in ke bawah, apalagi ulama-ulama sekarang, ulama-ulama mukhalafah, ini harus banyak sumbernya agar kekuatan untuk menuju kalam-kalamnya Rasul dan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala bisa kita perbandingkan secara jelas. Seperti itu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Ustadz Rizky Syahputra. Mohon izin Ustadz Rizky untuk menyimpulkan daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rizky itu sendiri. Baik, mohon izin ya, nanti tolong dikoreksi. Ini yang pertama nih, ingat-ingat. Jadi hendaklah kita ya, itu mencari guru itu tidak hanya satu. Karena agar kita bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak terjerumus pada satu pemahaman. Karena ilmu itu luas ya Ustaz. Ilmu luas. Baik. Kemudian 2, ada wejangan dari beliau ya, yaitu dari kalam Allah. Nah, ini ada 2 nih. Sempat agak lucu ya. Jadi kalau dibilang Islamofobia, masuknya saja tidak pakai kekerasan. Maka kita bisa jawab ayat Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? 256. La ikraha fiddin. Kemudian kalau ada seseorang yang bilang Islam, ini agama Islam kok garis keras, suka perang. Nah, kita bisa menjawab lagi Ustaz dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rizky Syahputra yang telah menyampaikan pemaparannya. Masya Allah, ini beliau ini salah satu Ustadz yang ilmunya Masya Allah luar biasa sangat. Masya Allah ya. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video perdana podcast channel Raudatul Jannah Nurdin Wahid. Terima kasih juga kepada Ustadz Rizky yang telah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe podcast channel Raudatul Jannah Nurdin Wahid. Baik Ustadz, saya akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rifat Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.